tutorial pengajuan akun. Silahkan ke Google dan cari SPMB Jateng atau SPMB Jawa Tengah. Kemudian, klik yang di bagian paling atas atau web yang ada logo Jatengnya. Nah, ini dia. Setelah itu, klik menu daftar akun dan pastikan isikan atau pilih dalam provinsi atau sesuai kondisi kalian dari dalam atau luar provinsi. Tahun lulusnya 2026. Yang selanjutnya adalah jenis lulusan yaitu SMP atau sederajat. Meskipun kalian MTS juga di sini sama ya. Kemudian masukkan NISN dan juga masukkan nomor induk kependudukan kalian atau NIK yang ada di KK kalian. Kemudian setelah itu silahkan isikan CAPTCA. Nah, silahkan sebelum isikan CAPTCA di refresh terlebih dahulu. Isikan secara tepat. Setelah itu silahkan klik lanjutkan. Jika sudah muncul kayak gini, klik OK dan kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Silahkan pilih status domisili kalian sesuai dengan kondisi kalian sekarang. Domisili adalah tempat tinggal sekarang kalian. Itu boleh berbeda dengan KK atau KTP. Setelah itu memilih tempat tinggal kalian di peta. Ini bisa dibuat satelit atau peta. Silahkan digeser titik koordinatnya sesuai dengan rumah kamu. Dan pastikan akurat ya, khususnya buat teman-teman yang mau mendaftar jalur domisili. Isikan juga tanggal cetak KK sesuai dengan KK terbaru kalian. Kemudian nomor HP yang masih aktif atau WhatsApp dan juga email aktif kamu. Selanjutnya isikan nilai rapot kamu dari semester 1 sampai dengan semester 5. Jangan sampai salah kolom dan ini bisa diisikan dengan 2 angka di belakang koma tapi komanya diganti dengan titik. Nanti untuk jumlahnya akan secara otomatis terjumlahkan oleh sistem. Kalau kalian bingung ini jumlahnya dari mana, jumlahnya dari surat keterangan nilai rapot yang dikeluarkan oleh kepala sekolah atau sekolah kalian. Kemudian silakan cocokkan satu persatu dengan yang ada di rapot. Jangan sampai ada yang salah input ya, karena kalau ada salah input itu bisa akan menjadi hal yang memberatkan kalian ketika proses verifikasi di pihak sekolah. Selanjutnya pilih kategori kejuaraan kalau kamu punya prestasi. Kalau enggak, silakan klik tidak memilih kejuaraan, lalu klik lanjut. Sekarang silahkan unggah dokumen-dokumen yang telah kamu scan dalam bentuk PDF dan size-nya 1 MB ya, meliputi fakta integritas, KK, dan juga surat nilai rapot yang sudah dilegalisir oleh kepala sekolah. Kemudian cek ulang semua data yang sudah kamu isikan di halaman konfirmasi dan pastikan semuanya sudah benar-benar valid. Jika sudah, centang pernyataan dan juga klik ajukan untuk menyelesaikan proses pengajuan akun. Jika sudah selesai, maka klik OK, itu tandanya kamu sudah selesai melakukan pengajuan akun. Silahkan jangan lupa untuk mencetak buktinya atau menyimpannya secara PDF sebagai bukti untuk melakukan verifikasi akun di sekolah terdekat kalian. Nah, berkas-berkas yang dibawa sewaktu verifikasi adalah sebagai berikut ya. Yang pertama ada buku rapot asli yang terdiri dari nilai rapot dari beberapa semester. Kemudian yang kedua ada surat keterangan nilai rapot dari semester 1 sampai dengan 5 yang asli. Dan yang selanjutnya itu ada sertifikat hasil TKA, ini khusus untuk yang lulusan tahun 2026. Tapi kalau kalian lulusan sebelum tahun 2026 tidak disyaratkan untuk membawa surat hasil TKA ini. Yang selanjutnya itu ada ijazah SMP atau sederajat. Kalau misalkan belum ada, bisa pakai surat keterangan penyetaraan atau SKL yang asli. Kemudian yang kelima ada akta kelahiran asli. Yang keenam ada KK asli. Kemudian yang ketujuh ada surat penugasan untuk teman-teman yang memilih jalur mutasi ya. Kemudian yang kedelapan ada surat pernyataan kepala sekolah buat yang calon murid melalui anak guru yang menyatakan bahwa di sekolah itu ada orang tuanya sebagai guru. Kemudian yang ke-9 ada surat keterangan domisili dari lurah atau kades khusus teman-teman yang memilih jalur mutasi. Dan yang ke-10 ada piagam atau kejuaraan yang asli bagi yang memang memilih jalur prestasi. Tapi itu bila ada, kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Yang ke-11 ada surat keterangan kepala sekolah buat teman-teman yang nanti ikut ngunggah kepengurusan terkait organisasi seperti OSIS, OSIM, MPK, Pramuka, Hizbul Waton,
dan prestasi lainnya. Jadi harus diverifikasi oleh surat keterangan dari kepala sekolah asal tentang prestasi kalian itu. Yang selanjutnya itu, untuk teman-teman yang mendaftar di SMK wajib membawa surat keterangan sehat atau bebas buta warna. Untuk yang SMA tidak disyaratkan. Supaya aman dan supaya tidak bolak-balik, silahkan semuanya diberikan fotokopinya rangkap 2. Karena kadang sekolah ada yang meminta fotokopi akta asli kayak gitu. Jadi bukan akta aslinya yang dikumpulkan tetapi fotokopinya. Jadi supaya tidak bolak-balik, silahkan difotokopi masing-masing 2 rangkap. Oh iya, sekedar informasi bahwasanya cari tahu informasi dari sekolah yang akan kalian jadikan sebagai tempat verifikasi apakah itu diwajibkan membawa map atau tidak. Kalau diwajibkan membawa map, silahkan perhatikan warna map apa yang untuk perempuan dan untuk laki-laki. Berkas itu semua dibawa ke sekolah dengan orang tua atau wali ya. Jika sudah melakukan verifikasi, silahkan lakukan aktivasi akun. Nah, aktivasi akun ini bisa dilakukan secara mandiri juga, bisa dengan mitra atau sekolah terdekat kalian. Untuk melakukan aktivasi akun, silahkan ke halaman utama ya, kemudian klik aktivasi akun, silahkan isikan data-datanya yang meliputi nomor peserta atau NISN kalian, kemudian kode aktivasi dari bukti tadi ya, pas verifikasi dikasih kode aktivasi, maka isikan lagi di sini. Kemudian kalian buat kata sandi. Nah, kata sandi atau passwordnya ini silahkan diisi dengan perpaduan antara huruf kapital, huruf kecil, karakter yang meliputi underscore atau bintang, kemudian angka. Dan pastikan kalian tidak lupa dengan kata sandinya itu, silahkan tulis di kertas atau catatan kalian. Jika sudah selesai, isikan konfirmasinya dan klik aktivasi, kemudian muncul notifikasi dan klik OK. Dan selesai, akun kamu udah aktif dan siap dipakai untuk daftar ke sekolah impian kamu.